فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah dunia yang semakin gelap, ketika keadilan seakan menjadi kisah masa lalu dan keburukan merajalela di setiap sudut bumi, manusia hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Peradaban yang dahulu dibanggakan perlahan runtuh oleh keserakahan, kedustaan, dan kesombongan. Manusia tidak lagi saling mempercayai, pemimpin mengkhianati rakyatnya, dan hukum dipermainkan oleh mereka yang berkuasa. Alam pun ikut bersaksi. Bumi berguncang lebih sering, langit menghitam oleh asap keserakahan, dan lautan meluap melampaui batas. Di kota-kota besar, suara sirine dan teriakan menjadi lagu pengantar tidur. Di pedesaan, sawah dan ladang ditinggalkan karena tanah tidak lagi memberikan kehidupan. Di antara kekacauan ini, manusia mencari secercah harapan. Namun, yang ditemukan hanyalah berita tentang peperangan, kelaparan, wabah penyakit yang tidak kunjung usai, dan fitnah yang menyesatkan umat. Orang-orang beragama pun terpecah. Masjid, gereja, kuil, dan rumah-rumah ibadah lain tidak lagi menjadi tempat mencari kedamaian, melainkan arena debat dan permusuhan. Tanda-tanda zaman akhir semakin nyata. Matahari terasa lebih panas dari biasanya, bulan tampak redup dan berselimut debu. Sungai-sungai mengering, hewan-hewan keluar dari hutan mencari tempat berlindung. Anak-anak tidak lagi mengenal cinta kasih orang tua, dan orang tua tidak lagi mengajarkan nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Manusia dipenuhi amarah, hati mereka keras bagaikan batu, dan wajah mereka tidak lagi memancarkan kasih. Di tengah situasi yang suram ini, muncul satu kabar yang menyebar perlahan namun pasti. Dari bisikan ke bisikan, dari mimpi ke mimpi, dari ulama ke ulama. Kabar tentang akan datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan. Bukan pemimpin politik, bukan pula seorang raja yang haus kekuasaan, melainkan seorang dari keturunan nabi yang suci, yang akan mengembalikan keadilan dan membawa cahaya ke dalam kegelapan. Dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak muncul dari istana atau tempat yang megah. Ia datang dari tempat yang tersembunyi, hidup sederhana di tengah masyarakat biasa, tidak dikenal sebelumnya, namun dipilih oleh Tuhan untuk memimpin di masa yang paling genting. Ia adalah laki-laki yang hatinya bersih dari cinta dunia, pikirannya tajam oleh hikmah, dan langkah-langkahnya dipandu oleh petunjuk ilahi. Ia tidak meminta diangkat, tetapi keadaanlah yang memaksanya untuk bangkit. Ketika umat telah sampai pada titik nadir, ketika tiada harapan lagi dari para pemimpin dunia, ketika kaum lemah tidak memiliki pelindung dan kebenaran tenggelam di bawah ombak fitnah, Imam Mahdi pun muncul. Ia menyeru manusia kepada kebaikan, menghidupkan kembali ajaran yang telah ditinggalkan, dan mempersatukan umat yang tercerai-berai. Perkataannya menyentuh hati yang telah lama kering. Kehadirannya menumbuhkan harapan di hati yang nyaris mati. Pasukan keadilan pun mulai terbentuk, bukan dari tentara-tentara bersenjata lengkap, tetapi dari orang-orang yang hatinya tulus, yang tidak takut pada ancaman, dan tidak menjual imannya demi dunia. Imam Mahdi memimpin mereka bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteladanan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebijaksanaan. Ia menegakkan hukum bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih sayang dan keadilan.
Ujian demi ujian datang. Musuh-musuhnya tidak sedikit, dari kalangan yang berkuasa, para penyesat agama, dan mereka yang memelihara fitnah demi kepentingan pribadi. Namun, Imam Mahdi tidak mundur. Ia tetap berdiri, melangkah dengan tenang, membawa panji kebenaran. Lambat laun, dunia pun berubah. Negeri-negeri yang dahulu dipenuhi peperangan mulai mengenal kedamaian. Orang-orang yang dahulu saling membenci kini saling merangkul. Anak-anak kembali belajar tentang kasih dan kejujuran. Hukum ditegakkan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin, ia adalah simbol harapan, tanda bahwa di balik kegelapan yang paling pekat sekalipun, masih ada cahaya yang bisa bersinar. Ia adalah jawaban atas doa-doa yang lama terucap dari hati yang penuh luka. Dan ketika ia berjalan di muka bumi, langit pun tersenyum, bumi menjadi saksi, dan seluruh ciptaan menyambut datangnya masa keemasan yang telah lama dinantikan. Akhir zaman tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi menjadi permulaan baru bagi dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih penuh cinta, karena hadirnya seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Di masa itu, kekuatan dunia yang dahulu ditakuti mulai goyah. Bangsa-bangsa besar yang selama berabad-abad mendominasi dunia dengan teknologi, ekonomi, dan kekuatan militer, kini saling melemahkan satu sama lain. Mereka yang dahulu mengklaim sebagai pembela kemanusiaan justru menjadi penyebab kehancuran terbesar. Rakyat mulai menyadari bahwa segala kemajuan yang dibanggakan hanyalah ilusi tanpa keadilan dan nilai kemanusiaan sejati. Dalam kehancuran itulah Imam Mahdi tampil sebagai penyeimbang zaman. Ia tidak membawa janji-janji manis politik, melainkan janji keteguhan dalam kebenaran. Di setiap wilayah yang ia datangi, ia tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga membangkitkan hati dan pikiran manusia. Ia mengajarkan bahwa kebangkitan bukan dimulai dari senjata atau kekayaan, tetapi dari keikhlasan, kejujuran, dan kesungguhan menegakkan kebenaran meskipun berat. Umat manusia yang lelah mencari makna dalam dunia yang kacau, akhirnya menemukan arah hidup yang sebenarnya. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang menemuinya. Ada yang ingin berbayah karena telah melihat kejujurannya. Ada yang datang dengan hati bimbang namun luluh setelah mendengar langsung tutur katanya. Dan ada pula yang dahulu memusuhinya, kini menjadi pengikut setianya setelah menyaksikan betapa agung akhlaknya. Imam Mahdi tidak membedakan mereka. Ia menyambut semuanya dengan senyum ketulusan, karena baginya tugasnya bukan hanya memimpin, tetapi juga menyembuhkan luka-luka batin manusia. Ia tidak pernah menyimpan dendam, meskipun dikhianati. Ia tidak pernah menindas, meskipun berkuasa. Ia tidak pernah membalas caci maki, meskipun dicela. Dalam setiap keputusannya, tampak keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Umat manusia mulai memahami bahwa kebaikan sejati tidak datang dari rasa takut atau ancaman, tetapi dari cinta dan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran. Namun, perjuangan Imam Mahdi bukan tanpa rintangan. Fitnah besar terus dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang merasa terganggu oleh bangkitnya kebenaran. Mereka menggunakan media untuk memutarbalikkan fakta, menyebar kebohongan, dan menciptakan keraguan di tengah masyarakat. Mereka berusaha memecah belah pengikutnya, menebar propaganda bahwa ia hanyalah tokoh yang mengincar kekuasaan. Tapi mereka lupa bahwa cahaya kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan sebesar apapun. Mereka datang dengan pasukan dan senjata, tetapi Imam Mahdi datang dengan kebenaran dan kesabaran. Mereka datang dengan strategi politik dan tipu daya,
tetapi Imam Mahdi datang dengan keluhuran hati dan keikhlasan. Dan dalam setiap pertarungan, yang menang bukanlah jumlah dan kekuatan, tetapi keimanan dan keberpihakan kepada Yang Maha Benar. Di hari-hari yang penuh tekanan itu, langit pun menjadi saksi. Banyak kejadian luar biasa terjadi sebagai tanda-tanda pertolongan Tuhan. Gerhana yang tak biasa, gempa bumi yang mengguncang kezaliman, bintang-bintang yang bergerak tak seperti biasanya. Semua itu menjadi bukti bahwa alam semesta turut menyambut dan mendukung perjuangan Imam Mahdi. Dunia yang selama ini berjalan dalam poros kesesatan, perlahan tapi pasti kembali ke poros kebenaran. Puncak perjuangan itu tidak datang dalam sehari. Perlu waktu, perlu air mata, perlu pengorbanan. Tapi setiap tetesan air mata dari para pengikutnya menjadi hujan yang menyuburkan tanah perjuangan. Setiap pengorbanan menjadi batu fondasi bagi bangunan peradaban baru yang tengah dibentuk. Pada akhirnya, dunia kembali mengenal keadilan. Negeri-negeri yang dahulu dikuasai oleh tirani kini merasakan sejuknya perdamaian. Harta tidak lagi menumpuk di tangan segelintir orang, tetapi dibagikan secara adil. Ilmu tidak lagi disembunyikan atau dimonopoli, tetapi diajarkan dengan terbuka. Anak-anak tumbuh dalam pendidikan yang jujur, perempuan dihormati dengan mulia, dan laki-laki menjadi pelindung sejati bagi keluarganya. Imam Mahdi tidak hanya membawa perubahan dunia, tetapi juga menyatukan hati-hati manusia di bawah satu panji kebenaran. Ia membuktikan bahwa dunia bisa diselamatkan, bahwa kehancuran bukan akhir dari segalanya. Dalam senyap, dalam doa, dalam sujud yang panjang, manusia kini kembali mengingat Tuhannya. Tidak lagi bergantung pada dunia, tetapi menyerahkan harapan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah masa yang dijanjikan ketika akhir zaman bukan menjadi kehancuran total, tetapi titik balik menuju kemuliaan. Dan semua itu dimulai oleh seorang lelaki yang muncul bukan karena ambisi, tetapi karena panggilan suci dari langit. Imam Mahdi, pembawa cahaya di tengah kegelapan zaman. Setelah masa-masa awal perjuangan Imam Mahdi yang penuh dengan ujian dan perlawanan, tibalah masa ketika bumi mulai bersujud kembali dalam keharmonisan. Umat manusia yang sebelumnya disibukkan oleh kesenangan dunia dan ambisi kekuasaan, kini berbondong-bondong kembali kepada nilai-nilai luhur yang telah lama ditinggalkan. Ajaran kebaikan dan keadilan kembali menjadi pusat kehidupan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kehidupan sejati bukan terletak pada kemewahan, tetapi pada hati yang damai dan masyarakat yang bersatu dalam kasih dan keadilan. Dalam kepemimpinan Imam Mahdi, bumi bagaikan diperbarui. Tanah-tanah tandus menjadi subur kembali, sungai-sungai mengalir jernih, dan langit memancarkan cahaya yang menenangkan. Para petani bekerja dengan semangat karena hasil panen melimpah tanpa harus dicemari oleh tangan-tangan serakah. Para pedagang berdagang dengan kejujuran karena tidak ada lagi tipu daya yang menjadi kebiasaan. Para pemuda tidak lagi tenggelam dalam kemaksiatan dan kebingungan, tetapi mengisi hari-hari mereka dengan ilmu, ibadah, dan karya yang bermanfaat. Negara-negara yang sebelumnya berseteru kini membentuk persaudaraan sejati. Tidak ada lagi batas-batas ego nasionalisme yang memecah belah umat manusia. Perbedaan suku, bahasa, dan warna kulit tidak menjadi alasan untuk saling membenci, melainkan kekayaan yang disyukuri. Umat manusia hidup dalam persatuan yang didasarkan pada tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin dunia tunduk pada arahan Imam Mahdi, bukan karena ketakutan, tetapi karena pengakuan akan keadilannya yang tiada tara. Dalam masa itu, hukum ditegakkan dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada pula yang ditindas karena kelemahannya. Setiap perkara diselesaikan dengan musyawarah, setiap keluhan didengar dengan penuh perhatian. Imam Mahdi tidak hanya memimpin dari balik istana,
Ia turun ke jalan, menyapa rakyat, menanyakan keadaan mereka, dan ikut merasakan kehidupan yang mereka jalani. Ia memerintah dengan hati, bukan dengan tangan besi. Namun, di balik kedamaian yang mulai meluas, tetap ada sisa-sisa kegelapan yang mencoba bangkit. Mereka menyusun siasat dari tempat-tempat tersembunyi, berusaha menggoyahkan keyakinan manusia terhadap keadilan yang ditegakkan oleh Imam Mahdi. Mereka memprovokasi, menyebar isu, dan membujuk manusia agar kembali kepada dunia yang penuh kekacauan. Tetapi umat manusia sudah belajar dari masa lalu. Mereka tidak lagi mudah terhasut. Mereka kini memiliki keteguhan dan kejelasan arah. Imam Mahdi dalam setiap khutbah dan pertemuan tidak pernah lupa mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai, bahwa meskipun dunia terlihat tentram, fitnah akhir zaman masih mengintai. Ia mengajarkan agar manusia tidak lalai, tetap waspada, dan selalu menguatkan diri dengan ilmu, iman, dan amal. Ia menyiapkan umat untuk menyambut satu masa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, masa turunnya Nabi Isa bin Maryam. Dalam suatu malam yang hening, Imam Mahdi memimpin sholat bersama para pengikutnya. Di antara ruku dan sujud itu, turunlah dari langit seorang laki-laki mulia yang wajahnya bercahaya, tubuhnya harum, dan tutur katanya menenangkan jiwa. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Ia turun bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, tetapi sebagai pendukung Imam Mahdi dalam menuntaskan misi akhir zaman. Pertemuan dua tokoh agung itu menjadi titik puncak kebangkitan umat. Keduanya bersatu, saling menguatkan, dan bersama-sama memimpin umat melawan kekuatan terakhir dari kejahatan, Dajjal dan para pengikutnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, membawa teknologi, kekuasaan, dan kemampuan luar biasa yang memukau mata manusia. Banyak yang tergoda, banyak yang tersesat. Tetapi dengan bimbingan Imam Mahdi dan kehadiran Nabi Isa, umat manusia kembali dibangunkan dari kelalaiannya. Dalam sebuah pertempuran besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pasukan kebenaran dan pasukan kebatilan bertemu. Suara takbir menggema di seluruh langit. Bumi bergetar oleh derap langkah para pejuang yang siap mati demi kebenaran. Imam Mahdi berdiri di garis depan dan Nabi Isa menuntaskan pertempuran dengan membunuh Dajjal di dekat gerbang kota suci, menandai berakhirnya salah satu fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Kemenangan itu bukan hanya milik Imam Mahdi dan Nabi Isa, melainkan kemenangan bagi seluruh umat manusia yang beriman. Dunia akhirnya benar-benar damai. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebohongan yang berkuasa. Hanya ada kebenaran yang mengatur kehidupan dan cinta yang menjadi pondasi setiap tindakan. Umat manusia kembali kepada fitrah aslinya, hidup dalam harmoni dengan alam, sesama, dan dengan Tuhannya. Dan ketika tugas Imam Mahdi telah selesai, ia pun mengundurkan diri dalam diam. Ia tidak mencari penghargaan, tidak meminta pujian, dan tidak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia pergi sebagaimana ia datang, dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta kepada umat. Namanya hidup dalam hati manusia, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai panutan abadi. Setelah Imam Mahdi mengundurkan diri dari tampuk kepemimpinan dunia, masa kejayaan dan kedamaian tidak serta-merta berakhir. Sebaliknya, warisan yang ia tinggalkan menjadi fondasi kuat bagi generasi berikutnya. Dunia telah berubah, bukan hanya dari segi tatanan sosial dan hukum, tetapi dari cara berpikir manusia tentang hidup, tujuan, dan keabadian. Manusia tidak lagi hidup sekadar untuk mengejar dunia, tetapi mulai menatap kehidupan akhirat dengan kesungguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam masa itu, Nabi Isa bin Maryam melanjutkan kepemimpinan spiritual dan keumatan. Beliau membimbing manusia dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan ilmu yang dalam.
Banyak umat dari berbagai agama yang selama ini hidup dalam ketidakpastian akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mereka pendam. Nabi Isa menjelaskan kebenaran sejati bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan. Ia meruntuhkan tembok-tembok kebencian antaragama yang selama ini memisahkan manusia dan menggantinya dengan jembatan pengertian dan ketulusan. Tidak ada lagi batasan antara timur dan barat, antara utara dan selatan. Semua manusia hidup di bawah satu panji, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada seorang pun yang tidur kelaparan, tidak ada anak yang terlantar tanpa pendidikan, dan tidak ada orang tua yang dilupakan. Pemerintahan dunia dijalankan oleh para pemimpin yang jujur, amanah, dan takut kepada Tuhan. Para hakim memutuskan perkara dengan adil tanpa suap, dan para ilmuwan meneliti demi kemaslahatan, bukan keuntungan pribadi. Teknologi yang selama ini digunakan untuk menindas, menghancurkan, dan mengontrol, kini diarahkan untuk kebaikan. Energi terbarukan berkembang pesat, rumah-rumah menjadi mandiri secara energi. Transportasi ramah lingkungan menjadi standar, air bersih tersedia di mana-mana. Pendidikan gratis dan berkualitas menjadi hak setiap anak. Sains dan agama tidak lagi saling bertentangan, tetapi berjalan seiring untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Orang-orang dari berbagai bangsa datang ke tempat-tempat suci, bukan untuk berdebat atau bersaing dalam ibadah, tetapi untuk saling belajar dan menimba hikmah. Mekkah dan Madinah menjadi pusat ilmu dan kebijaksanaan, bukan hanya pusat ritual keagamaan. Para ulama, cendekiawan, dan pemimpin berkumpul di sana dalam forum-forum musyawarah dunia yang penuh kehangatan dan rasa saling menghargai. Dalam masa itu, syariat ditegakkan dengan penuh kebijaksanaan. Hukuman diberlakukan tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar masyarakat tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan. Hukum bukan menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling luar biasa, manusia kembali mencintai ibadah. Masjid-masjid tidak pernah sepi dari zikir dan salat. Al-Quran kembali hidup di dada generasi muda. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Namun, tidak selamanya kedamaian itu bertahan. Zaman terus bergulir. Setelah wafatnya Nabi Isa bin Maryam, generasi baru perlahan mulai terpengaruh oleh dunia kembali. Mereka yang tidak menjaga iman mulai lemah. Generasi baru tumbuh tanpa mengalami langsung masa perjuangan, dan perlahan kerakusan dan egoisme kembali muncul. Dunia kembali merasakan getaran-getaran kegelisahan. Fitnah kembali menyusup, kali ini lebih halus, lebih canggih, dan lebih menggoda. Itulah sunatullah, bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, bukan tempat keabadian. Bahwa kejayaan hanyalah titipan, dan kebaikan harus terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Maka, orang-orang beriman yang tersisa terus mengingatkan, terus menghidupkan kembali nilai-nilai yang diwariskan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Mereka sadar bahwa hari pembalasan akan datang, bahwa kehidupan ini akan ditutup dengan sebuah penantian besar, hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Dan di titik itulah seluruh kisah ini menjadi pelajaran agung, bahwa meskipun dunia pernah dihuni oleh kegelapan dan kezaliman yang luar biasa, tetap akan datang masa di mana kebenaran berjaya, bahwa di tengah kekacauan akan selalu ada jiwa-jiwa suci yang dipilih Tuhan untuk mengembalikan cahaya ke bumi, dan bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya, punya kesempatan menjadi bagian dari perjuangan agung itu, bila ia memilih untuk berdiri bersama kebenaran. Kisah Imam Mahdi bukan sekadar cerita masa depan. Ia adalah cermin dari perjuangan batin manusia untuk tetap teguh ketika dunia berguncang, untuk tetap jujur ketika kebohongan menjadi kebiasaan, dan untuk tetap berharap ketika harapan seakan tidak ada. Sebab selama masih ada iman, selama masih ada doa yang tulus dari hati yang hancur, pertolongan akan datang.
dan Imam Mahdi adalah simbol dari pertolongan itu. Pertolongan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba yang bersabar dan tidak pernah putus asa. Seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Nabi Isa bin Maryam dan menghilangnya sosok Imam Mahdi dari panggung sejarah, dunia memasuki sebuah babak baru, masa penantian panjang. Umat manusia yang sempat hidup dalam kejayaan dan kedamaian kembali menghadapi kenyataan bahwa godaan dunia tidak pernah tidur. Sedikit demi sedikit, manusia mulai melupakan warisan para pemimpin mulia itu. Generasi baru yang tidak merasakan langsung kepemimpinan mereka mulai hidup dengan kelalaian. Mereka lebih tertarik pada gemerlap dunia ketimbang cahaya kebenaran. Ilmu yang dulunya digunakan untuk kemaslahatan perlahan beralih menjadi alat eksploitasi. Teknologi yang dahulu membantu kehidupan kini dimanipulasi demi kepentingan segelintir orang. Ketimpangan sosial mulai tampak kembali. Para pemimpin mulai menyimpang, menjauh dari nilai-nilai ilahi. Di balik kemajuan peradaban, tersimpan benih-benih kehancuran. Umat manusia sekali lagi mengulangi kesalahan masa lalu, meninggalkan ajaran yang suci demi kenikmatan dunia yang fana. Masjid-masjid yang dulunya ramai, kini mulai sepi. Al-Quran yang dahulu dijadikan pedoman, kini hanya menjadi hiasan di rak-rak tinggi yang jarang disentuh. Hukum dan moral kembali menjadi barang dagangan. Masyarakat tidak lagi malu melakukan kezaliman. Kejujuran menjadi langka. Ketulusan menjadi bahan olok-olokan. Orang-orang baik disingkirkan, sementara para penjilat dan pembohong diangkat sebagai tokoh. Alam pun kembali menunjukkan kegelisahannya. Musim menjadi tak menentu, bencana datang tanpa peringatan, dan penyakit-penyakit baru bermunculan. Dalam kegelapan itu, hanya sedikit jiwa yang tetap teguh memegang warisan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Mereka hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia, tetapi tetap menjaga cahaya iman dalam hatinya. Merekalah yang disebut sebagai ghuraba, orang-orang asing di akhir zaman, asing karena berpegang pada kebenaran ketika yang lain berpaling. Mereka menjadi penjaga terakhir sebelum tirai dunia benar-benar ditutup. Mereka menyadari bahwa dunia telah mendekati akhirnya. Mereka membaca tanda-tanda di langit dan bumi, memahami isyarat dari wahyu yang dahulu diturunkan. Mereka tahu bahwa hari yang dijanjikan sudah sangat dekat. Hari di mana sangkakala akan ditiup, gunung-gunung beterbangan bagaikan kapas, langit terbelah, dan semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika itu tiba, segala yang pernah dibanggakan manusia akan sirna. Kekuasaan, harta, popularitas, bahkan ilmu yang tidak diamalkan, semuanya akan lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan, kejujuran hati, dan niat terdalam dari setiap manusia. Maka mereka yang hidup di masa itu, meskipun penuh tekanan, tetap bersujud dalam kesunyian malam, menangis memohon ampunan, dan berharap agar Tuhan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Sebelum kiamat benar-benar terjadi, Tuhan masih memberikan waktu. Waktu bagi siapapun yang ingin kembali. Waktu untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan keburukan, dan memohon ampun dengan hati yang tulus. Tetapi, waktu itu tidak akan lama. Ketika batas itu terlampaui, maka tidak ada lagi kesempatan. Segala sesuatu akan berakhir. Dunia yang dahulu begitu luas dan ramai akan menjadi sunyi. Langit akan pecah, lautan akan mendidih, bumi akan dihancurkan, dan manusia akan berdiri gemetar di hadapan penguasa sejati yang selama ini mereka abaikan. Di hadapan Tuhan, semua akan ditanya. Siapa yang mengikuti jalan Imam Mahdi dan Nabi Isa? Siapa yang menolak meskipun telah diberi petunjuk? Siapa yang sabar dalam penderitaan, dan siapa yang lari demi kenyamanan semu? Tak ada yang luput, tak ada yang bisa bersembunyi. Dan saat itu, satu-satunya yang akan menyelamatkan
adalah rahmat Tuhan. Rahmat yang dahulu dijanjikan kepada mereka yang menjaga iman meski hidup di tengah badai. Mereka yang tidak silau oleh dunia. Mereka yang tetap setia meski jalan penuh duri. Mereka itulah yang kelak akan mendapatkan tempat mulia di sisinya. Inilah akhir dari perjalanan panjang manusia di dunia. Dimulai dari kekacauan, diselamatkan oleh pemimpin agung yang dijanjikan, hidup dalam kejayaan, kemudian jatuh kembali karena kelalaian, dan akhirnya berdiri dalam keheningan pengadilan akhirat, menanti keputusan yang abadi, surga atau neraka. Kisah Imam Mahdi adalah peringatan dan harapan. Ia mengajarkan bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya, bahwa dalam kekacauan akan lahir keadilan, dan bahwa dalam hati manusia selalu ada ruang untuk kembali kepada Tuhan selama mereka belum menutupnya dengan kesombongan dan kedustaan. Namun, sebelum seluruh lembar dunia ditutup dan segala yang fana dikembalikan kepada Sang Pencipta, Tuhan memberikan tanda-tanda yang tak dapat diabaikan oleh siapapun yang masih memiliki mata hati. Tanda-tanda besar menjelang kiamat mulai bermunculan satu persatu, mengguncang kesadaran manusia yang tersisa di bumi. Lautan tiba-tiba meluap menelan kota-kota pesisir, langit mengeluarkan cahaya merah yang membakar, dan binatang-binatang keluar dari sarangnya, tidak lagi takut kepada manusia. Salah satu tanda yang paling menakutkan dan nyata adalah terbitnya matahari dari arah barat. Saat itu terjadi, seluruh manusia terdiam. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi teori, dan tidak ada lagi pengingkaran. Semua yang sebelumnya meremehkan kebenaran, akhirnya mengakui bahwa apa yang pernah disampaikan oleh para nabi, para ulama, dan oleh Imam Mahdi adalah benar. Tapi, penyesalan mereka sudah terlambat. Pintu taubat telah tertutup, waktu telah habis, dunia menjadi sunyi, bukan karena damai, tetapi karena hampa. Hati manusia menjadi kosong. Bahkan mereka yang sebelumnya tenggelam dalam tawa dan pesta, kini hidup dalam ketakutan. Tidak ada tempat untuk lari.